Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah dan juga para pemirsa dimanapun Anda yang menyaksikan acara ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmah, inayah, nikmah beserta kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih dipertemukan di dalam salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap amalan kita, memberkahi setiap langkah kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia amal soleh yang akan kita dapatkan buahnya nanti kelak di yaumul qiyamah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon agar setiap amalan yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada uswah hasanah kita, qudwah hasanah kita semuanya, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya tanpa terkecuali para istrinya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran, di atas tuntunan sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu setia dengan apa yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita, yang selalu setia mengamalkan apa yang beliau perintahkan, dan juga menghindari setiap apapun Rasulullah SAW larang kepada umatnya. Para jamaah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang pembahasan ilmiah, tentunya pembahasan ilmu yang mudah-mudahan dengan dirosahnya kita, belajarnya kita di sini bisa menambah dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah para jamaah, azani Allah wa ikum jami'an, tugas kita ketika kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kalau ada bahasa yang sering kita dengar, hidayah itu mahal.
Memang betul hidayah itu mahal. Dan orang, setiap individu akan merasa senang apabila dia mendapatkan hidayah. Kenapa merasa senang? Karena itu adalah alamah kebaikan, alamah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut adalah ditunjukinya hamba tersebut tentang hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Nah, ini ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang hamba tersebut diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya untuk menerima Islam. Nah, maka dari sini para bapak dan para ibu dan para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita mengetahui di dalam surat Al-An'am ini di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, memberikan kebaikan terhadap hamba tersebut, di antaranya mudahnya dia menerima Islam. Ketika qabul menerima Islam, dia mudah, ringan kakinya, terbuka matanya, pendengarannya pun tidak menolak. Dengan apa? Dengan Islam. Apa yang dikatakan Allah dari qala Allah, apa yang dikatakan Rasul dari apa yang dikatakan Rasulullah, kemudian apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dia ringan. Dan untuk menuju jalan ke tempat tersebut juga ringan. Maka orang tersebut sudah diberikan tanda kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mudahnya dia menerima Islam. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat faman, yaitu sebagian dan barang siapa, menunjukkan apa, Pak? Ada orang yang sebaliknya daripada itu. Ada orang yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, ada banyak. Ada yang ketika diberikan hidayah Islam menolak. Ada yang ingin tapi tidak mendapatkan juga. Maka inilah dikatakan kenapa hidayah itu mahal. Kenapa hidayah itu mahal? Kenapa? Karena tidak semua orang dapat. Tidak semua orang dapat. Ada orang yang menginginkan tapi tidak dapat. Nah, orang ini celaka seperti ini, Pak. Orang ini celaka. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, intinya kita harus tahu posisi. Setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ada 3 kondisi yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan orang tersebut ketika sudah mendapatkan hidayah, ada tiga kondisi golongan manusia yang mana 3 ini mempunyai jarak. Ada yang cepat menerima hidayah, berarti cepat dia mendapatkan kebaikan. Ada yang pertengahan, yaitu baina-baina. Ada juga yang lambat. Ada juga yang lambat. Demikian juga ketika orang sudah mendapatkan hidayah, ada yang mempertahankan hidayahnya itu istiqomah, aslinya cepat, yaitu golongan yang pertama tadi. Ada yang ketika mendapatkan hidayah senang, ketika mendapatkan petunjuk dia senang. Tetapi untuk mempertahankan petunjuk tersebut kadang di pertengahan. Pertengahan apa? Ya pertengahan antara goncang, pertengahan ingin mengokohkannya.
Ada orang yang ketika sudah mendapatkan hidayah, ngerti ini halal, ngerti ini haram, ngerti ini sunnah, ngerti ini bid'ah, ngerti ini taat, ngerti ini maksiat. Tetapi Pak, ketika mempertahankannya, dia kalah dengan hawa nafsunya. Nah, ini 3 golongan ini. Yang mana para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 3 jenis ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Fatir ayat 32. Yaitu 3 jenis orang di dalam mempertahankan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Fatir ayat 32. Dan inilah yang akan kita bahas. Nah, dari sini Pak, nanti kita akan menilai diri kita. Kita ini sedang ada di posisi yang mana? Dengan kesibukan, dengan aktivitas yang kita jalankan. Walaupun kita, mohon maaf, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini diberikan amanah, contoh pejabat. Diberikan amanah contoh seorang pebisnis. Diberikan amanah contoh seorang pekerja. Diberikan amanah kita contoh seorang, mohon maaf, awam biasa-biasa saja. Maka perhatikanlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi. Itu golongan yang pertama, yaitu dia zalim terhadap dirinya. Dia sudah dianugerahi Al-Quran, dia sudah dianugerahi jalan Al-Quran, dia sudah dianugerahi jalan menuju kebaikan, dia sudah dianugerahi jalan hadis-hadis Rasulullah SAW, dia sudah dianugerahi segalanya, teman soleh dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada 3 kondisi. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala adalah pertama zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Yang golongan kedua adalah orang yang pertengahan tadi. Kemudian yang ketiga, yang paling baik adalah kata Allah Subhanahu wa taala wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Para jamaah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Yaitu Allah Subhanahu wa taala kemudian mewariskan, yaitu aurasna, mewariskan. Aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepada siapa, Pak? Kepada hamba-hamba yang Allah pilih, yang Allah tunjuk, yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk di situ. Untuk apa? Untuk menjalankan warisan Al-Qur'an tadi. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini, Pak. Ada di antara hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke muka bumi ini dalam kondisi merugi. Apa bentuk meruginya? Dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diwariskan kepadanya kitab. Tidak diwariskan kepadanya kitab. Nah, orang ini jelas akan merugi, orang seperti ini. Tidak ada kebaikan pada dirinya sama sekali. Makanya, Pak, kita di dalam mempertahankan perkara ini, Pak,
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa sabat di atas hidayah sehari 17 kali. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Yang maksud ditunjukin di sini adalah apa, Pak? Sabat di atas jalan yang lurus, terus istiqomah di situ. Yang mana istiqomah mempunyai kelaziman. Di antara kelaziman istiqomah adalah mudawamah, mutaba'ah dan sebagainya. Dia selalu mudawamah terus menerus ketika beramal. Tidak mau putus, tidak mau berhenti, tidak futur di dalam masalah ibadah. Perkara ini sulit. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sampai mengatakan, mu'jizatu hadhil ummah al-istiqomah. Mukjizat umat ini adalah istiqomah. Jadi mukjizat itu bukan sekedar bisa jalan di air, terbang di udara, tidak. Mukjizat yang paling a'dham, kata beliau, a'dhamu mu'jizati hadhil ummah al-istiqomah. Mukjizat yang paling besar umat ini adalah apa? Istiqomah, menjalankan yang apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, di dalam menjalankan perkara tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Ada yang zalim, ada yang muqtasid pertengahan, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang yang cepat-cepat pengen apa? Pengen beramal secara keseluruhan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 3 perkara ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti di dalam kitab Adwaul Bayan ketika mentafsirkan ayat ini, Pak. 3 perkara ini mempunyai 3 ikatan kuat, mempunyai 3 pengaruh ikatan kuat. Yang pertama adalah amalan wajib. Kemudian yang kedua adalah perkara haram. Yang dimaksud adalah meninggalkan keharaman. Yang ketiga adalah amalan sunnah. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini mempunyai 3 ikatan amalan kuat. Yang pertama adalah amalan wajib. Yang kedua adalah amalan sunnah. Yang ketiga adalah mampunya dia meninggalkan perkara-perkara haram. Golongan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah orang yang zalim. Dia sudah mendapatkan karunia hidayah, sudah ditunjukkan ke dalam agama Islam, sudah diberikan teman-teman soleh, sudah diberi karunia mampunya dia membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, bahkan sudah diberi karunia kepada dia mampu menghafal, membaca, mensyarah hadis, tapi ada justru dia ketika diberikan kelebihan-kelebihan Allah tadi, ditunjukinya jalan sunnah, dekatnya dia dengan sunnah, dekatnya dia dengan kebaikan, tapi justru dia zalim, Pak. Zalim li nafsihi. Itu golongan yang pertama, yaitu justru dia zalim terhadap dirinya. Apa yang dimaksud zalim di sini, Pak? Yang dimaksud zalim li nafsihi di dalam surah Fatir ayat 32 ini, faminhum zalimun li nafsihi. Dia sudah mendapatkan karunia Islam, tapi dia zalim terhadap dirinya. Yang dimaksud zalim adalah dia hanya mengamalkan amalan wajib saja, tanpa mengamalkan sunnah, dan dia masih mengamalkan amalan yang haram. Itu zalim li nafsihi. Yang dimaksud zalim li nafsihi adalah dia sudah ditunjuki Islam, ngerti ini wajib, ngerti ini, ngerti haram, ngerti ini sunnah, ngerti ini sunnah. Tapi Pak, dia di dalam amalannya
ketika mengamalkan 3 poin ini, dia hanya mengambil salah satu saja, mengamalkan wajib, sunnahnya nggak pernah, berbuat maksiatnya masih jalan. Nah, orang tersebut, orang ini Pak, disebut orang yang zalim li nafsihi, zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa kok zalim kepada dirinya sendiri? Pak, ketahuilah bahwasanya yatafawatu ad-dunub bitafawutil ilmi. Bahasanya diantara yang meningkatkan dosa, mendobelkan dosa. Istilahnya dosa itu kenapa bertambah? Nilai dosa itu kenapa bertambah? Penyebab nilai dosa itu bertambah adalah ilmu, Pak. Loh, kok ilmu, Ustaz? Iya. Jadi ilmu bisa menambah dosa? Iya. Kenapa? Karena tahu dia bahwasanya perbuatan ini haram. Perbuatan ini haram. Tapi dia justru malah mengamalkan haram tersebut. Kita kasih contoh permisalan, mohon maaf. Ghibah. Ghibah dosa besar, Pak, dosa besar. Semua sepakat ghibah dosa besar. Dan ketahuilah batasan dosa besar sama dosa kecil, di antara batasannya adalah ketika dosa tersebut disebutkan di dalam nas, baik Al-Quran atau Sunnah, dan terdapat ancaman pada dosa tersebut, maka dosa tersebut disebut dengan dosa besar. Kita kasih permisalan ghibah. Ada penyebutan nasnya di dalam Al-Quran? Ada. Penyebutannya di dalam hadis? Ada. Penyebutan ancaman dari ghibah? Ada. Oh, berarti ghibah dosa besar. Kenapa? Terpenuhnya syarat dosa besar. Mencuri, dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Kenapa? Penyebutannya di dalam nas ada. Penyebutan ancamannya ada. Oh, berarti apa? Mencuri dosa besar. Nah, dia tahu ghibah. Ghibah ini apa, Pak? Gosip. Ngomong ke wong, yang mana Rasulullah SAW sampai memberikan definisi ghibah, dzikru akhaka bima yakrah, yaitu menyebutkan kejelekan-kejelekan temanmu dan temanmu nggak suka. Itu ghibah. Nah, dia tahu ini ghibah, ini tahu ini dosa. Tapi Pak, yang namanya ghibah itu seakan-akan konsumsi yang nikmat, sadar ini ngerti. Tapi apa? Akhirnya jadi sebuah konsumsi yang enak diomongi, enak buat bercanda. Tahu, oh berarti apa? Orang tersebut sedang melakukan kedzaliman untuk dirinya sendiri. Bapak-bapak sambil karambol ning cakruk, enak ngomong nih tonggo, Pak, enak. Ibu-ibu sama, sambil petanan ngomong nih tonggo nih, penak. Nah, itu ghibah, Pak. Maka orang yang mengamalkan seperti ini, dia sholat sih sholat, puasa sih puasa, zakat ya zakat, haji juga haji. Tapi dia cuma mengamalkan wajib saja, amalan wajib. Amalan sunnahnya ya jarang, tapi maksiatnya jalan terus. Dan ingat Pak, ketahuilah, maksiat itu ada 2 jenis. Pertama maksiat zahir, kedua maksiat batin. Dan yang paling bahaya adalah maksiat batin. Kenapa batin, Pak? Karena hanya hubungan maksiat tersebut hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Yang rasani dengki, hasad, tapi nggak diomong nih. Kemudian ria dan lain sebagainya, maksiat. Dan itu lebih bahaya. Terlebih mohon maaf, Pak, ghibah terhadap yang paling mudah saiki, Pak, paling mudah. Ghibahi pemimpin, ini paling penak, Pak. Leres apa mboten, Pak? Oh, penak itu, Mas. Gaya kebijakan kok ngene meneh, gaya ngelundas. Mumet raiku. Mau dikasih kemarin contoh lagi rame-rame, napa, Pak? Legalitas miras. Enak diomong nih, Pak, enak. Keputusan apa meneh iki. Nah, ya
Emang seperti itu atas dasar iman, Pak. Atas dasar iman, kita tidak pungkiri itu atas dasar iman. Orang cemburu terhadap kemaksiatan atas dasar iman. Tapi di dalam kaidah agama Islam ini, Pak, tidak boleh mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lain. Atau tidak boleh mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kita paham itu khamr mungkar jelas. Orang Islam gak bakalan setuju kalau ada orang yang menghalalkan khamr. Tapi caranya mengekspresikan ketidaksetujuannya dia dengan cara yang salah justru menimbulkan kesalahan yang lebih berat. Ghibah. Padahal kewajiban kita kalau kita mendapati pemimpin yang salah, Pak? Menasehati. Gak bisa menasehati, sabar. Gak bisa sabar plus mendoakan. Bukan pecicilan yang pinggir jalan, tidak. Dengan ghibah dan lain sebagainya, tidak. Ketahuilah, Pak, orang-orang Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar dan mampu mendoakan pemimpin. Dan itu jelas, dalilnya jelas. Innallaha ma'as sabirin, paham. Nah, orang seperti ini, Pak, mengamalkan wajib. Mengamalkan sunnah, tidak. Maksiat jalan terus. Nah, inilah orang yang zalim. Padahal tahu itu salah. Nah, ini golongan yang pertama, yaitu orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Permasalahan yang lain terhadap keluarganya dan sebagainya. Awas, Pak, jangan sampai kita masuk ke golongan yang pertama ini, yaitu zalim terhadap diri sendiri. Tahu itu salah, tahu itu haram, dia amalannya cuma wajib saja. Maka ketika dia mengamalkan dan membiarkan dosa-dosa tersebut dikerjakan sama dia atau dikerjakan orang sekeliling dia, maka dia sebenarnya sedang mendolimi dirinya sendiri. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, yaitu muqtasid, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, yaitu orang yang di pertengahan. Jelas tadi golongan yang pertama adalah golongan yang paling buruk, yaitu orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dalam artian dia mengamalkan hanya amalan yang wajib saja, amalan sunnahnya tidak, maksiat jalan terus. Dan mungkin kita sadari kadang kita seperti ini, Pak. Sholatnya rajin wajib, sunnahnya tidak. Nguntit isih terus. Ini golongan yang paling buruk. Golongan yang kedua yaitu muqtasid, pertengahan. Yang dimaksud muqtasid ini, kata Al-Imam Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala, yaitu orang yang menjalankan amalan wajib, yaitu orang yang menjalankan ketaatan, amalan wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bermaksiat sama sekali. Kenapa? Karena tahu permasalahan ini adalah haram, gak maksiat sama sekali. Tahu ini haram, dia tinggalkan. Tetapi ada tetapinya, dia enggan mengamalkan amalan sunnah. Ini golongan yang kedua. Mengamalkan amalan wajib, mengamalkan amalan taat, dan juga menghindari segala bentuk kemaksiatan. Akan tetapi dia enggan mengamalkan amalan sunnah. Nah, ini orang yang di golongan pertengahan. Istilahnya golongan warning, hati-hati. Ya, dia mengamalkan amalan wajib, amalan sunnah tidak pernah dikerjakan, maksiat enggak dikerjakan juga. Afan,
Yaitu dia mengamalkan amalan ketaatan wajib, tidak meninggalkan yaitu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, tapi enggan mengamalkan amalan sunnah. Ini golongan yang pertengahan, golongan yang berbahaya. Yaitu antara bisa masuk ke golongan yang pertama, itu orang-orang zalim. Sholat sih sholat, gak pernah ghibah, gak pernah mencaci maki orang, menghindari dosa-dosa besar. Tapi sholatnya tersebut, amalan-amalan wajibnya tersebut tidak ia barengi dengan amalan-amalan sunnah. Nah, para jamaah a'azanillah wa yakum jami'an, orang yang enggan mengamalkan sunnah tidak keluar daripada 2 atau 3 kondisi. Yang dimaksud enggan mengamalkan sunnah tidak keluar daripada 2 atau 3 kondisi. Yang pertama adalah tahu kalau itu amalan sunnah, tetapi di dalam masalah istita'ah pengerjaannya, mengerjakan amalan sunnah, dia sama sekali berat untuk mengamalkannya, alias dalam bahasa kasarnya males mengamalkan amalan sunnah. Nah, orang seperti ini, Pak, orang yang merugi. Orang yang merugi. Kenapa disebut merugi? Karena arti daripada sunnah sendiri, kenapa Pak arti daripada sunnah niku? Yang biasa kita dengar arti daripada sunnah kenapa Pak? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Salah Pak. Yang betul, yang dimaksud sunnah adalah ketika dia mengerjakan dapat pahala. Kalau tidak mengerjakan dia rugi. Dia rugi. Ya kenapa rugi? Ya jelas rugi. Saya kasih permisalan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rak'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, ditinggalkan, dia bukan mengerjakan. Siapa saja yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang yang meninggalkannya jelas-jelas rugi. Kenapa? Tidak mendapatkan fadilah dunia dan seisinya. Salat tahajud contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di dalam surat Al-Isra. Dan di sebagian sepertiga malam, maka fatahajjad bihi, maka salatlah kalian salat tahajud, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangunkan kalian rumah yang mulia di surga. Maka orang yang tidak pernah melakukan salat tahajud rugi. Walaupun tidak mengerjakan tahajud tidak berdosa, tidak. Walaupun meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh tidak berdosa, tidak. Dari sisi dosanya tidak, tapi dari sisi fadilahnya rugi. Kenapa? Tidak mendapatkan fadilah itu tadi. Man ahabba an yabsutalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Sunnah, silaturahmi sunnah. Barang siapa yang ingin mendapatkan rizki yang luas, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi.
Maka orang yang tidak menyambung silaturahmi jelas merugi, tidak mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Rasulullah SAW mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta min tahti adfarihi. Barang siapa yang wudu, menyempurnakan wudunya, kemudian apa? Fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta min tahti adfarihi. Dosa-dosanya akan gugur sampai di bawah kuku-kukunya. Menyempurnakan wudu yang dimaksud apa? Semuanya sempurna. Rukun, sunnah, wajibnya wudu dikerjakan. Contoh, sunnah wudu berapa kali hitungannya, Pak? 3. Wajibnya berapa? 1. Maka karena dia berpedoman dengan Allah, wajib aja 1 sah. So, wudu 1 kali sah atau tidak, Pak? Sah. Karena wajibnya wudu berapa? 1, sunnahnya 3. Malah cuma sunnah saja. Maka dia apa? Wudu cuma sekali. Maka orang tersebut rugi. Kenapa? Tidak mendapatkan fadilah tadi, yaitu fadilah digugurkannya dosa-dosa sampai di bawah kuku-kukunya. Dan masih banyak lagi. Tu'radul amal yaumul isnaini wal khamis. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mempersembahkan amal hamba, menutup buku catatan amal seorang hamba setiap hari Senin dan Kamis. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ahabbu, aku suka ketika amalku dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aku berpuasa. Kenapa? Menutup amalannya dengan amalan yang luar biasa, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi siapa saja yang tidak sholat tidak puasa Senin Kamis. Itu yang dimaksud sunnah. Nah, orang tersebut, orang ini, Pak, orang yang enggan mengerjakan sunnah tidak keluar dari 2 kondisi. Yang pertama, dia sama sekali enggan, malas, tidak mau mengerjakan sunnah. Maka orang tersebut orang merugi, bisa masuk kepada kezaliman tadi. Ada golongan yang enggan meninggalkan sunnah yang kedua, karena dia menentang sunnah sama sekali. Maka jelas rugi. Mengamalkan amalan wajib, mengamalkan amalan wajib. Tidak bermaksiat. Tetapi ketika dihadapkan dia dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW, dia menolaknya sama sekali. Maka orang tersebut benar-benar sangat merugi, dan dia masuk ke golongan yang pertama, yaitu orang-orang zalim. Ketika tahu dia sunnah, dihadapkan dalil-dalil kepadanya dia bahwasanya perkara ini sunnah, dia tentang. Kenapa? Karena ini gak cocok untuk fashion saya. Saya kasih permisalan satu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menyentuh di bawah mata kaki, maka tempatnya nanti di neraka. Dia menentang, sama sekali menentang. Bukan mengerjakan tapi menentang. Maka jelas dia orang tersebut orang yang sangat merugi. Tapi sholat wajib, puasa wajib, zakat, haji, tapi dia justru menentang sunnah. Maka orang tersebut juga orang merugi. Itu orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini, Pak, golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga, kondisi orang yang mempertahankan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Orang tersebut sabiqun bil khairat, yaitu orang yang sabiqun bil khairat, cepat apa? Mengumpulkan 3 perkara tadi. Yang dimaksud mengumpulkan, mengamalkan amalan wajib, semangat mengamalkan sunnah, semangat juga meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Itu orang yang
golongan yang paling baik. Itu apa? Orang yang mengamalkan amalan wajib, amalan wajibnya terjaga, amalan sunnahnya sempurna, kemudian meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemaksiatan, ditinggalkan bagi dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengomentari orang ini, dzalika huwal fadlul kabir. Inilah orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Oh, berarti hamba tersebut hamba-hamba yang khalis, hamba-hamba yang sempurna. Amalan wajibnya dia kerjakan, amalan sunnahnya dia kerjakan, kemudian amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan, ia tinggalkan. Yaitu orang tersebut mengumpulkan 3 kondisi tadi. Mengamalkan wajib karena itu sudah ketetapan. Setiap kewajiban adalah ketetapan. Dimanapun itu kalau amalan wajib ya harus dikerjakan. Hatta kita safar, kalau ada sholat ya kita wajib untuk mengamalkan sholat. Sholat 5 waktu tetap dikerjakan, walaupun safar, walaupun sakit, tetap dikerjakan. Wajib terjaga. Amalan sunnah disempurnakan. Kenapa Pak orang tersebut mendapatkan fadlul kabir? Karena amalan sunnah Pak akan mengangkat derajat manusia. Kalau orang dikatakan antara golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga mempunyai kesetaraan sama. Apa kesetaraannya? Mengamalkan amalan yang wajib, baik golongan orang zalim, pertengahan, atau orang yang mendapatkan keutamaan orang utama tadi. Semuanya mengamalkan wajib. Tapi orang pertama, orang yang zalim, mempunyai kelemahan apa? Mengerjakan maksiat, meninggalkan sunnah. Golongan yang kedua mengamalkan wajib, punya kelemahan, ada kelemahannya. Apa? Dia tidak mengerjakan amalan sunnah. Ya walaupun dia meninggalkan maksiat, tapi dia tidak terangkat. Kenapa? Karena amalan sunnahnya dia tidak kerjakan. Yang ketiga, golongan yang utama, yaitu apa? Orang yang mengamalkan wajib, mengamalkan sunnah, plus meninggalkan setiap apa yang dilarang. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru biha, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha. Wala in ista'adani la'u'idannahu, wala in sa'alani la'u'tiyannahu." Lihat Pak, di antara faktor kenapa amalan sunnah bisa mengangkat derajat seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan tidaklah seorang hamba yang dia selalu terus-menerus mengamalkan amalan sunnah. Dia terus-menerus mengamalkan sunnah, mengamalkan wajib dibarengi dengan amalan sunnah, dan dia ngerti kondisi mana wajib mana sunnah, dan tidak saling menyeberang, tidak mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Istilahnya amalan sunnah mengiringi amalan-amalan wajibnya. Ketika sholat wajib dia iringi dengan sholat sunnah. Ketika zakat wajib dia iringi dengan zakat yang sunnah. Ketika dia haji wajib dia iringi dengan umrah dan sebagainya. Dia mengiringinya dengan amalan-amalan sunnah. Dan ketika hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mengamalkan sunnah, hatta uhibbahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, hubungan kecintaan antara makhluk dengan Khalik ada 2 jenis. Pertama, makhluk cinta kepada Khalik. Kedua, Khalik cinta kepada makhluk. Semua orang pasti mengakui, kalau saya cinta Allah, kamu cinta Allah, cinta Allah.
Tapi orang yang mengatakan saya cinta Allah, kita cinta Allah, sudahkah mesti mendapat kecintaan Allah? Belum tentu, Pak. Tidak mesti. Hatta kita pun sekaligus. Kalau kita mengatakan saya cinta Allah, cinta Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala membalas cinta kita? Belum tentu. Belum tentu. Maka paling inti adalah kita meminta kecintaan Allah dan mengharapkan cintanya Allah kepada kita. Bukan cuma sekedar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kepada Allah, semua orang pasti mengakui cinta kepada Allah. Tapi Allah cinta kita, membalas cinta kita, belum tentu. Nah, orang yang mengamalkan sunnah tadi, membarengi amalan-amalan wajibnya dengan amalan sunnah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, hamba tersebut akan aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia mengamalkan amalan sunnah. Bukan cuma itu, kata Allah Subhanahu wa taala, plus kuntu sami'ul ladzi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya, wa basaruhu alladzi yubsiru biha. Aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya yang dia berjalan. Yang dimaksud bukan wahdatul wujud, Pak. Bukan Allah menjadi pendengaran saya, tidak. Bukan Allah menjadi tangan saya, tidak. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap anggota badannya dari amalan-amalan yang haram. Telinganya dia gunakan untuk mendengarkan kalamut thayyibah, untuk mendengarkan kalam-kalam yang baik, mendengarkan murotal, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan tausiah dan sebagainya. Dan dia peka terhadap itu dan tidak menolaknya. Oh, berarti orang tersebut ketika mempunyai kelapangan di dalam masalah telinganya, mempunyai kelapangan mendengarkan kalam thayyibah, Al-Quran, hadis dan sebagainya, oh, orang tersebut mendapatkan alamat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka koreksi diri kita sendiri, Pak. Kita lebih senang mendengarkan campur sari atau murotal, Pak? Kita lebih senang mendengarkan musik atau kita lebih senang mendengarkan tausiah? Kalau kita lebih senang mendengarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oh, berarti hamba tersebut belum mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah benci kepada dia. Kenapa? Karena hamba tersebut masih menyukai mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Wa basarahu alladzi yubsiru biha. Kemudian penglihatannya juga sama, Pak. Maksudnya penglihatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat, ketika dia memandang, apa yang dia lihat? Perkara haramkah, perkara halalkah? Lebih senang mana? Lihat sinetron atau lebih senang mana lihat kajian? Atau ketika lihat sinetron ringan, ketika lihat kajian berat? Oh, kalau dia lebih ringan melihat sinetron, berarti apa? Hamba tersebut mempunyai alamat tidak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak hati-hati nih, bapak-bapak. Lah ibu kula seneng nonton sinetron ya, Sat. Dedel kabel Pak, sesuk Pak. Ibu-ibu yang ngono protes. Lah piye tatat? Bapak ini nonton bal sewengi utuh, jam 3 tangisan. Giliran tahajud ora pernah. Dedel kabel Bu sesuk Bu. Nah, ini alamat Pak, alamat. Lebih ringan mana dia? Tangannya juga seperti itu. Alamatnya kemana tangannya tersebut? Lebih ringan memegang Al-Quran mushaf, atau dia lebih ringan memegang Al-Quran daripada Al-Quran, wal majalah dan sebagainya. Nah, ketika dia lebih ringan memegang Al-Quran, memandang Al-Quran, oh, alamat hamba tersebut akan mendapatkan keutamaan dan digolongkan menjadi golongan yang pertama. Kakinya juga seperti itu. Lebih ringan mana kakinya? Melangkah ke masjid, menghadiri majelis ilmu, menghadiri sholat wajib, atau lebih ringan kumpul-kumpul ke
empang, nyekel pancing. Nah, lebih ringan kemana? Nah, inilah kenapa disebut amalan sunnah itu mengangkat derajat seseorang, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dzalika huwal fadlul kabir, itulah orang yang mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah a'azani Allah wa yakum jami'an. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 33 di dalam surah Fatir, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatun adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga yadkhulunaha, yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dan jadikan surga tersebut penghuni-penghuni 3 golongan tadi. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'ah, dan mereka orang penghuni surga tersebut akan dihalalkan bagi mereka gelang-gelang dari emas dan pakaian-pakaian mereka dari sutra, walibasuhum fiha harir, dan orang tersebut akan mendapatkan pakaian-pakaian dari sutra. Inilah orang yang akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ada faedah yang sangat besar di dalam ayat ini, yaitu tentang kata para ulama wawu jamaah yang paling mahal di dalam surat ini, yaitu wawu jamaah. Yang dimaksud wawu jamaah apa, Pak? Di dalam kalimat yadkhuluna, Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga, yang mana surga tersebut akan dimasuki 3 golongan tadi. Baik golongan tadi orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, baik golongan tadi orang yang pertengahan, atau golongan tadi orang yang paling utama. Kenapa ini disebut wawu yang paling mahal? Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi hanya di poin yang paling utama saja. Hatta orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, kalau amalan-amalan wajibnya tercukupi, amalan-amalan wajibnya sempurna, dia punya kesempatan untuk memasuki surga tersebut, walaupun tahta masyiatillah, walaupun itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ngerasakne neraka dhisik sedilit atau lama, atau Allah Subhanahu wa taala akan angkat langsung masukkan ke surga. Maka di sini disebut ini wawu yang paling mahal. Semua golongan tadi, baik orang yang zalim, orang yang pertengahan, atau orang yang paling utama, tetap mendapatkan kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala selagi dia mukmin, selagi dia di jalan hidayah yang benar, selagi dia di atas jalan yang benar, tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Nanti di yaumul qiyamah Rasulullah SAW mengatakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Yang barang siapa di dalam hatinya mempunyai setitik biji sawi daripada keimanan, ketika dia masih ada iman, ada kesempatan masuk surga, walaupun dia berbuat zalim. Tapi lihat Pak, Rasulullah mengatakan yakhruju minan nar, artinya apa? Akan keluar dari neraka. Berarti hamba tersebut apa? Ya masuk neraka dulu. Kenapa? Rasulullah mengatakan yakhruju minan nar. Yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Maksudnya ya hamba tersebut dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang masuk neraka selagi dia punya iman, masuk nerakanya walaupun dia masuk tetap
tidak selama-lamanya. Karena orang yang masuk neraka selama-lamanya tentunya kita percaya bersama adalah orang yang tidak punya iman sama sekali. Kemudian faedah yang kedua, yaitu tentang sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak disebut di sini besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat adil dan bukan pendendam. Kenapa? Hatta orang dolim pun diberi kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala selagi dia punya iman. Lihat Pak, kisah tentang kisahnya Fir'aun Pak. Ketika Fir'aun berbuat kemungkaran di atas kemungkaran, semungkar-mungkarnya mungkar, sejahat-jahatnya kejahatan, apa Pak ucapan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, yaitu aku Fir'aun adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa penyebabnya Fir'aun seperti ini Pak? Adalah ujub. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Pak, ada dua penyakit yang bisa membinasakan manusia di dalam masalah hidayah ini. Penyakit yang pertama adalah ujub. Penyakit yang kedua adalah kunut. Kunut Ustaz. Ya, kunut. Ini maksud kunut apa Pak? Oh, berarti kunut subuh. Kunut itu bukan kunut subuh Pak. Yang dimaksud adalah, makanya pahami makharijul huruf Pak. Yang belajar tajwid di sini akan tahu nanti. Perbedaan makharijul huruf itu menentukan makna. Kunutun pakai ta artinya kunut. Itu sholat pakai kunut. Kunutun pakai to artinya apa? Putus asa. Nah, yang dimaksud dua malapetaka yang menyebabkan kebinasaan seseorang di dalam masalah menjaga hidayah adalah ujub dan kunut. Yang dimaksud kunut adalah apa tadi? Putus asa, bukan sholat subuh ada kunutnya, tidak. Nah, termasuk Fir'aun Pak. Fir'aun yang membinasakan dia itu apa Pak? Ujub. Kenapa disebut ujub Pak Fir'aun? Kalau Bapak baca sejarah, Fir'aun itu Pak manusia yang paling pinter, paling cerdas di masanya. Bukan di masanya, sampai sekarang paling pinter. Ada di sini yang bisa menyaingi kepintaran Fir'aun? Saya yakin nggak ada. Hatta ilmuwan sekarang sekalipun meneliti bagaimana Fir'aun menaruh piramid lancip di atas bingung. Kebayang mboten Pak? Emang dulu ada alat keren tangga tinggi itu. Tingginya segitu juga siapa tangga setinggi itu? Enggak ada. Tapi Fir'aun bisa Pak naruh lancipan di atas ujung tumpeng. Nah disebutin. Sampai sekarang bingung Pak, belum ketemu piye carane membikin menara yang tinggi. Kemudian diantara sifat Fir'aun di dalam sejarah disebutkan Pak, Fir'aun Pak selama hidupnya nggak pernah sakit, hatta walau panu wapilek batuk-batuk, nggak pernah sama sekali. Orang paling sehat, nggak pernah sakit sekalipun. Orangnya kuat, cerdas, pinter. Nah, tapi Pak dengan kecerdasannya, dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, justru membinasakan dia. Apa? Dia ujub dengan kecerdasannya, kepintarannya dan sebagainya. Karena tidak dibarengi hidayah, akhirnya apa? Sombong, ujub. Nah, ini hati-hati Pak. Termasuk Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan mencium bau surga orang yang belajar tujuannya untuk minteri orang. Orang yang belajar tujuannya untuk mendebat orang,
Orang yang tujuan belajarnya untuk meremehkan orang, kata Rasulullah, tidak akan mencium bau surga. Dan banyak orang yang binasa karena seperti ini. Hatta Rasulullah mengatakan, awalun nasi man yuqda yaumal qiyamati man yadkhulu finnar. Ada 3 orang yang akan masuk neraka pertama kali. Siapa? Ahli Al-Quran, ahli sedekah, pejuang. Kenapa? Karena ujubnya dia, niatnya yang salah. Kedua, penyakit yang membinasakan adalah kunut, putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kesempitan hidup, dia putus asa. Yang namanya putus asa ketika mendapatkan kesempitan, nyari kesempatan. Walaupun kesempatannya salah. Lagi sempit, enggak duit-duit. Ono kesempatan, nguntit. Nah, akhirnya apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika belajar juga seperti itu, Pak. Saya belajar Al-Qur'an susah banget. Wes aku ora mampu, aku wis ra iso, wis cukup sakmene wae, bubar. Putus asa namanya. Nah, itulah Pak, 2 penyakit yang membinasakan seseorang. Nah, lihat Pak, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mendengar kalamnya Firaun. Firaun mengatakan, idhab ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Tuhan kalian itu saya, wahai orang Mesir. Lihat Pak, Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala pertama tidak mengadab Firaun ketika itu, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum Firaun ketika itu. Padahal Allah mampu, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bledek nyamber Firaun ketika itu, mampu. Tapi lihat Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang berharga kepada makhluknya. Mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru au yakhsha. Pergilah kamu ke Fir'aun. Kenapa? Karena dia sudah melebihi batas. Kemudian apa Pak? Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, ngomong sama Fir'aun, bicaralah kepada Fir'aun dengan bicara yang lemah lembut, yang sopan. Padahal Fir'aun manusia yang paling bengis, paling pantas dikaplok istilahnya. Tapi lihat perintah Allah Subhanahu wa taala, ngomong ke Firaun, bicara sama Firaun, faqula lahu qaulan layyinan. Bicara dengan dia dengan pembicaraan bahasa yang sopan, bahasa yang lemah lembut. Tujuannya apa? Ya'allahu yatadakkaru au yakhsha, agar Firaun itu apa? Ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu, azani walakum jami'an, yaitu apa? 3 kondisi manusia di dalam menjaga hidayah ini. Al-afu minkum wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya yang tanya Pak. Ada hadiah insyaallah. Setuju Pak? Tapi jangan nyontek. Nyontek podo wae. Nyontek tak her. Bal, ambilkan madu 3. Madu. Ambilkan madu Bal di motor saya Pak. Saya sudah nyiapkan hadiah Pak. Nah, ini bapak-bapak kok apa ibu-ibu juga dapat hadiah ini? Bapak ibu. Dan nanti kalau suaminya dapat, istrinya dapat, padha wae. Suami istri dapat, penak men. Oh, dapat hadiah Pak. Yes. Aku duwene madu kok. Siapa yang mau jawab Pak? Angkat tangan Pak.
Nek pertanyaan dulu nggak nantang. Angkat tangan aja dulu. Tapi salah nggak dapat hadiah ya. Apa yang dimaksud dolim terhadap dirinya sendiri, Pak? Ahsantum barakallahu fikum. Fadhol, Pak. Bapak sinten, Pak? Nardi, Pak. Nardi. Oh, Pak Nardi. Barakallahu fik, Pak Nardi. Ada yang angkat tangan lagi? Ya wes, nek rene. Ibu-ibu angkat tangan ra ketok. Yang dibahas tadi surat apa, ayat berapa? Tuh. Ahsantum barakallahu fikum. Fadhal. Sinten Pak namanya, Pak? Pak Kiki. Nggih, betul. Nggih. Yang ketiga, siapa yang angkat tangan lagi? Jelaskan dua golongan terakhir. Apa yang dimaksud muktasid, apa yang dimaksud sabiqum bil khairati biidznillah. Apa yang dimaksud pertengahan, apa yang dimaksud orang yang paling utama. Satu ya, Pak. Satu aja, satu tok jawaban. Yang mana pertengahan? Baik. Sampean Bapak? Baik, ahsantum barakallahu fikum. Dia tinggal satu. Kurang satu. Yang paling utama, sinten? Sampean, monggo. Baik, barakallahu fikum. Monggo, Pak. Sinten, Pak? Asmane, Pak? Pak Tarjo, fadhol. Monggo, Pak. Waalaikum. Al-afu minkum. Sampai di sini para jamaah azani ulakum jami'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.